Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Klub Liga Inggris Manchester United berpeluang meroket usai menderita kekalahan dari Bayern Munchen di Liga Champions. Ini merupakan kekalahan keempat MU dalam 5 pertandingan terakhir. Sebelumnya skuad besutan Erik ten Hag juga takluk di hadapan Tottenham, Arsenal, dan Brighton di Liga Inggris. Statistik minor ini tidak pelak membuat para penggemar MU jengah. Mereka tidak sabar untuk kembali melihat sang klub pujaan kembali ke jalur kemenangan. Menurut Manchester Evening News, momen tersebut rupanya tidak lama lagi. Pasalnya MU akan diuntungkan dengan lawan-lawan yang dihadapi dalam 5 pertandingan ke depan. Dimulai pada akhir pekan ini, Man United hanya harus berhadapan Burnley di Turf Moor. Kendati bertindak sebagai tim tamu, skuad Erik ten Hag diunggulkan untuk memetik kemenangan. Hal itu cukup beralasan, mengingat Burnley saat ini berada di dasar klasemen Liga Inggris dengan catatan 0 kemenangan dalam 4 pertandingan perdana mereka. Setelah menghadapi Burnley, Man United akan melawan Crystal Palace dalam 2 pertandingan beruntun, baik di Liga Inggris maupun Carabao Cup. Ketegangan antara Erik ten Hag dan Jadon Sancho di Manchester United belum tampak mereda. Erik ten Hag menyebut segalanya tergantung si pemain sendiri. Dalam jumpa pers jelang laga melawan Burnley di lanjutan Liga Inggris, Erik ten Hag mengindikasikan situasinya masih sama. Sancho belum akan ambil bagian di pertandingan ini. Semuanya tergantung padanya, ujar ten Hag. Sementara untuk yang lainnya, kami bersiap buat laga melawan Burnley dan itulah fokus kami. Dia tidak akan berada di dalam skuad. David De Gea meninggalkan Old Trafford setelah 12 tahun mencatatkan total 545 penampilan di semua kompetisi. Kiper asal Spanyol itu diizinkan pergi dengan status bebas transfer pada musim panas 2023. David De Gea memegang salah satu kontrak paling menguntungkan di Manchester United. Keputusan dibuat bahwa pemain berusia 32 tahun ini bisa bertahan di Theatre of Dreams jika gajinya dipotong besar. Dia menerima sekitar 350.000 pound sterling per pekan atau sekitar 6,4 miliar rupiah. Jika menekan kontrak baru, De Gea harus rela gajinya berkurang menjadi 250.000 pound sterling per pekan. Jika laporan tersebut dapat dipercaya, David De Gea mengindikasikan bahwa dia siap menerima pengurangan gaji untuk memperpanjang masa tinggalnya sepanjang musim 2022-2023. Dia selalu tampil di Liga Inggris. MU sepertinya siap untuk melakukan pembaharuan pada satu tahap, tetapi kesepakatan tersebut akhirnya dibatalkan oleh Setan Merah, mendatangkan Onana dari Inter Milan dengan biaya 55 juta euro. Menurut The Sun, masih ada rasa frustasi terhadap cara pejabat Manchester United menangani situasi ini. Laporan tersebut mengklaim bahwa para pemain merasa marah atas kepergian De Gea karena merasa pemain yang sudah lama mengabdi pantas mendapatkan rasa hormat lebih. Burnley yang masih tanpa kemenangan akan menjemu raksasa yang terpuruk Manchester United di laga lanjutan Liga Inggris di Turf Moor pada hari Minggu 24 September dini hari waktu Indonesia Barat. Manchester United sementara itu sekarang telah berada dalam 3 kekalahan beruntun di semua kompetisi setelah kekalahan di kandang Bayern Munchen di laga pembuka grup A Liga Champions mereka. Dengan tekanan yang semakin meningkat, bos Belanda harus segera memastikan bahwa Manchester United bisa kembali untuk meningkatkan hasil dan tidak perlu terus merengek karena masalah di luar lapangan.
Manchester United dilaporkan mulai ambil ancang-ancang untuk membeli striker baru di tahun 2024. Nama Marcos Leonardo dikabarkan jadi incaran utama Setan Merah di musim dingin nanti. Menurut laporan Picha Jazz, Manchester United sudah sejak musim panas kemarin tertarik untuk merekrut Marcos Leonardo. Sang striker berhasil menembus tim utama Santos di usia yang relatif masih muda. Penampilannya juga stabil sehingga ia jadi andalan di timnas Brazil U20. Erik ten Hag menilai pemain 20 tahun itu bisa menjadi tandem yang bagus untuk Rasmus Højlund. Jadi ia berminat untuk merekrutnya. Menurut laporan tersebut, MU akan mendatangkan Leonardo sebagai pengganti Martial. Mereka berencana untuk melepaskannya di tahun 2024 mendatang, sehingga Leonardo akan didatangkan di musim dingin nanti sebagai pengganti Martial. Manchester United dikabarkan perlu menyiapkan dana sekitar 35-40 juta euro untuk bisa mendatangkan jasa sang striker. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Dua bek mereka Luke Shaw dan Aaron Wan-Bissaka dilaporkan masih absen cukup lama dari skuad Setan Merah. Menurut laporan ESPN, Wan-Bissaka dan Luke Shaw belum akan kembali ke tim utama MU dalam waktu dekat ini. Cedera yang dialami keduanya dikabarkan cukup parah, sehingga butuh waktu ekstra untuk memulihkan cedera tersebut. Alhasil keduanya diprediksi baru bisa pulih di sekitar pertengahan hingga akhir November 2023 mendatang. Absennya Luke Shaw dan Aaron Wan-Bissaka hingga November nanti akan jadi masalah bagi Setan Merah, karena MU saat ini tidak memiliki banyak opsi di sektor fullback mereka. Di sektor back kiri, mereka hanya memiliki Sergio Reguilon, sementara di sisi kanan ada Diogo Dalot. Sementara jadwal MU hingga akhir tahun nanti bakal sangat padat. Sebuah saran diberikan Andy Cole kepada manajemen Manchester United. Ia menilai manajemen Setan Merah harus mencoba mendatangkan Ivan Toney dari Brentford di musim dingin nanti. Andy Cole menilai untuk meningkatkan produktivitas gol mereka, Manchester United harus mencoba merekrut Ivan Toney. Menurut Andy Cole, 2 musim terakhir Ivan Toney telah membuktikan bahwa dirinya striker yang tajam di Premier League. Jadi ia menilai sang striker bisa coba diangkut MU di musim dingin nanti. Andy Cole cukup optimistis Ivan Toney akan jadi pemain yang berguna untuk Manchester United. Ia yakin sang striker bisa membuat performa MU jadi lebih baik lagi. Pihak Brentford baru-baru ini memastikan bahwa Ivan Toney bisa pergi dari tim mereka di musim dingin nanti. Namun The Beast menekankan bahwa dibutuhkan tawaran yang tepat agar sang striker bisa meninggalkan tim mereka. Manajer Manchester United Erik ten Hag membeberkan kondisi timnya jelang menghadapi Burnley. Ia menyebut bahwa ada 4 pemain Setan Merah yang berpotensi comeback di laga ini. Pemain pertama yang dikonfirmasi Erik ten Hag berpotensi comeback di laga ini adalah Harry Maguire. Sang bek absen saat melawan Bayern Munchen, namun ten Hag menyebut Maguire berpotensi bermain di laga ini. Erik ten Hag juga menyebut ada 3 pemain lain yang berpotensi comeback di laga ini. Mereka adalah Sofyan Amrabat, Mason Mount, dan Rafael Varane. Varane akan berlatih bersama kami hari ini. Begitu pula dengan Amrabat dan Mason Mount. Jadi kita lihat kondisi mereka setelah latihan, sambung ten Hag. Mereka sudah lama tidak bermain di tim kami. Jadi kita lihat apakah mereka bisa bermain atau tidak, imbuhnya. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengomentari buruknya pertahanan timnya di musim ini. Ia menekankan bahwa tingginya angka kebobolan timnya merupakan tanggung jawab seluruh tim, bukan hanya lini pertahanan mereka saja. Erik ten Hag sendiri ogah menyalahkan lini pertahanannya karena catatan buruk ini. Ia menilai jumlah kebobolan MU yang banyak ini merupakan tanggung jawab bersama. Erik ten Hag menolak untuk menyalahkan barisan pertahanan MU atas rekor buruk mereka tersebut. Ia percaya bahwa seluruh pemain MU bertanggung jawab ketika tim mereka mengalami kebobolan. Erik ten Hag percaya bahwa saat bertahan, seluruh pemainnya harus ikut bertahan. Jika tidak, maka ada ruang yang bisa dimanfaatkan lawan untuk membobol gawang mereka.
Manchester United krisis winger pada 2 laga terakhir, namun mengapa Erik ten Hag tidak memainkan Garnacho sejak menit awal? Dengan 2 kasus yaitu Anthony dan Jadon Sancho, kesempatan bagi Alejandro Garnacho untuk masuk starting line up makin besar, namun yang terjadi justru sebaliknya. Garnacho memulai musim 2023-2024 sebagai pemain inti. Saat MU menang 1-0 atas Wolves pada pekan pertama Premier League, dia bermain selama 68 menit pada laga tersebut. Garnacho juga jadi pemain inti pada laga pekan kedua saat Setan Merah kalah dengan skor 2-0 dari Tottenham. Dan setelah itu Garnacho belum pernah masuk starting line up lagi. Garnacho sama sekali tidak bermain saat MU menang 3-2 atas Nottingham. Lalu pada 3 laga beruntun, Garnacho dimainkan di atas menit 80. 3 laga tersebut adalah melawan Arsenal, Brighton, dan Bayern Munchen. Menit yang bermain yang didapat Garnacho tidak sampai 10 menit. Erik ten Hag memakai 4-4-2 berlian pada laga melawan Brighton. Ten Hag memaksimalkan duet Rasmus Højlund dan Marcus Rashford dengan Bruno Fernandes sebagai nomor 10. Pada formasi itu tidak ada ruang untuk peran winger, jadi wajar jika Garnacho dicadangkan dan baru dimainkan pada babak kedua.